Oke, tadi saya janji untuk berikan kesempatan kepada Bung Petrus. Silakan Bung Petrus. Singkat aja tadi. Iya, terima kasih. Apa yang menyebabkan, pertanyaan saya begini ya, apa yang bisa mendasari kenapa itu disebut penghasutan, kenapa itu disebut kebohongan, sementara ijazahnya nggak pernah ditunjukkan, dasarnya dari mana? Pertanyaannya sederhana. Iya, terima kasih. Jadi yang tadi barusan disampaikan Bang Petra, ada aktori onus probandi. Orang yang mendalilkan dia harus mampu untuk membuktikan, bukan mengkaji segala sesuatu dengan lembaran fotokopi tanpa dibandingkan dengan keaslian. Tadi sudah disampaikan beliau bahwa itu harus diuji kebenarannya terlebih dahulu secara forensik dengan data atau tinta dan kertas. Iya, itu kan yang Bang Tri sama Gus Nur kan nggak ada proses itu. Lalu kemudian bagaimana? Ini logika sederhana. Kita nggak bicara soal Pak Prabowo memberikan amnesti, abolisi dan seterusnya ya terhadap Gus Nur. Tapi yang saya tanyakan adalah bagaimana kemudian bisa memutuskan secara logika sederhana, logika awam nih. Bagaimana kemudian bisa memutuskan bahwa ini kebohongan, ini penghasutan, sementara barangnya nggak ada. Apa yang dihasut, apa yang bohong? Iya, yang tadi saya sampaikan Mas Iman. Jadi kalau orang menduga itu tidak benar atau bohong, ya tidak ada atau palsu, dia sendiri harus membuktikan. Dia bukan orang lain. Agak muter juga. Kalau begitu Pak Petrus ini kurang referensi. Anda harusnya nonton itu pendapat ya hukum dari seorang Profesor Maruara Siahaan. Ya, beliau mantan hakim MK 2003-2010. Ya, Pak Jokowi itu adalah orang yang sudah memimpin Indonesia 10 tahun. Ya, dia mendapatkan semua privilege yang diinginkan. Ingin anaknya jadi wakil presiden, terjadi. Ingin anaknya memimpin sebuah partai hanya dalam 2 hari bisa jadi ketuanya ya. Banyak sekali. Nah, saya ingin mengatakan begini, harusnya yang terjadi itu negarawanlah. Ya, mengapa harus berbiaya tinggi? Tunjukkan saja, tiru apa yang dilakukan kita. Tiru apa yang dilakukan oleh Pak Arsul Sani. Tiru yang dilakukan pemimpin dunia seperti Obama begitu. Mengapa? Ya, ada pendapat yang menyatakan bertele-telenya ini itu dikarenakan apa? Karena ada yang disembunyikan begitu aja. Ibu begini, bisa saya jelaskan Ibu. Jadi kita tidak berbau politik ya Bu, saya sampaikan. Tidak ada politik. Ya, ini tidak ada politik. ini, jadi ya? begini Ibu, tadi yang Ibu sampaikan, Ibu punya hak dan orang lain punya hak konstitusi. Saya sama juga, saya bisa memperlihatkan dan mempertontonkan. Kalau Ibu meminta, saya lihatkan kalau face to face atau person to person. Tapi ketika ini sudah bergulir ke ranah hukum, yang tadi saya sampaikan, aktori onus probandi. Ini jadi orang yang data untuk Anda ya, boleh nggak memilih-milih orang yang bisa melihat? Kami datang itu bersurat dengan formil ya. Datang, sebentar, Anda dengar dulu. 2 kali bersurat kepada Bapak Joko Widodo. Kami juga bersurat kepada Kapolda Jawa Tengah ya. Kemudian bersurat Kapolres dan Kapolsek. Jadi ini bukan geruduk. Anda bayangkan itu. Dan apa yang beliau katakan bahwa beliau tidak akan memperlihatkan kecuali diminta oleh pengadilan. Tak lama setelah itu, ijazah tersebut dipertontonkan kepada kurang lebih 10 orang wartawan, tapi nggak boleh difoto ya begitu. Dan kemudian beberapa waktu kemudian ada peristiwa di mana Joman atau siapa itu pulang dari Solo, kami sudah melihat. Asli kata Pak Judiari. Judiari. Jadi katanya ini apa kami sudah melihat. Padahal barang tersebut sedang disita oleh Polda Metro Jaya. Mana yang benar? Polda harusnya marah itu, ya. Jadi Anda mengatakan demikian, maaf saya mengatakan kurang tepat ya. Mungkin ada azas yang bernama presumptio justo causa, ya. Ibu Ova Emilia itu menggunakan atau berlindung dengan prosedur yang ini. Jadi dia ingin mengatakan bahwa sepanjang ini belum dibuktikan berbeda, maka inilah yang terjadi yang bisa kami sampaikan begitu. Maka kalau Anda teliti, sebenarnya yang dibacakan oleh Ibu Ova itu dalam beberapa menit podcast tersebut, itu menunjukkan bahwa beliau cari posisi aman. Tinggal kita yang pandai-pandai membaca itu. Ya, saya kira seperti itu. Iya, terima kasih Bu. Jadi Bu Ova itu yang punya kapasitas di UGM ya. Di poin 10 terakhir itu dia menyampaikan itu haknya Bapak Jokowi mau memperlihatkan atau tidak memperlihatkan. Tadi Ibu sampaikan poin 10. Nah, ya pokoknya beberapa poin itu salah, nggak ada cerita itu hanya 9 poin ini, nggak pernah baca, nggak pernah lihat nih. Gini Bapak, tambah sendiri bentar. Bapak ngaco ini. Ya Bapak 3 menit 57 detik hanya 9 poin. Punya kapasitas enggak dia? Lah iya, tapi Anda nggak punya kapasitas. Ya, itu Pak, kalau dihukum 9 kok bilang 10. Menjadi salah, suatu ini udah fatal. Poin. Fatal. Ya Bang Petra ya. Menjadi satu poin. Ada bukti baru. Poin berapa? 10. Enggak. 10. Tadi bilang 10 loh. Menjerat misalnya Bapak, ini di rekaman saya bilang 10 nih, rekam nih omonganmu ini. Tidak masalah Bapak. Ya? Jadi itu haknya yang tadi Ibu sampaikan benar. Udah ngomong aja salah. Kalau pengadilan meminta, haknya salah lagi udah. Keasliannya memang harus dipertunjukkan, menjelaskan memang itu ada atau tidak. Kan begitu. Anda punya rekamannya nggak? Anda dengerin dengan baik nggak?
Kalau dengerin dan baik nggak mungkin salah nomor. Loh. Cuman ada 9 poin kok poin 10. Oh, benar nggak Udah. itu punya kapasitas Saya dia tidak nggak? masalah dia jelas rektor. Dia punya Anda bilang kapasitas 10 atau sebagai 9 rektor, tadi? Bapak. Oke. Anda bilang 10 atau Kapasitas 9? ketika dia punya Ini nggak kapasitas. jujur, ini udah ngomong sendiri 10 aja salah. Oke, ini kita masuk tema nih. Langsung Sekarang kayak ini. gini nih. Iya. Ini ada dua Langsung kayak pertanyaan, gini. nanti saya tanyakan. Saya Bilang mau- dari Universitas Krisna Dwipayanya, barusan saya cari Krisna Dwipayanya mana? Sebutkan fakultas apa? Itu haknya saya, Bapak. Loh lah iya. Ya, Katanya mana nggak ada. sama dengan Bapak. Bapak boleh mempertontonkan apa yang menjadi haknya Bapak, boleh tidak? Ya orang harus jujur. Ya, memang saya jujur, dari tadi Pak, yang tanya, disampaikan universitasnya mana? Ketika ya Bapak ya, Ya ketika 10 apa 9? yang Itu terserah aja Bapak udah mau salah. 10. Udah ada salah, Mas. Saya Udah ada, sampaikan. udah ada salah, Ya. salah. Tidak 9 punya tapi kapasitas 10. atau Ya, tidak? 9. Ini kayak dia sudah tapi belum. Loh. 9 tapi 10. Oke. Udah. Tidak seperti itu, Udah, Pak. udah. Seperti Hapus. Kita udah masuk tema. Ada dua pertanyaan yang paling mendasar. Saya sekali lagi selalu menggunakan pertanyaan mendasar yang menggunakan logika paling sederhana. Soal UGM misalnya. Iya. UGM telah mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Iya, jawab, ya. Harusnya kasusnya selesai dong, satu. Ya. Pertanyaan ini. Lalu yang kedua, kalau Mas Roy mengatakan ijazahnya Pak Jokowi 99,9% palsu. Dasar perhitungannya saya harus tagih juga. Ya. Dasar pengujiannya dari mana? Wong Mas Roy nggak pernah memegang ijazah Oke. Pak Jokowi. Oke. Itu pertanyaan paling sederhana. Ya. Dua pertanyaan itu silakan dijawab. Oke, siapa dulu? Oke, silakan Bang Rismon. Dua pertanyaan mendasar itu. Ya, saya orang engineer ya. Jadi nggak multi interpretasi. Oke, mau tepuk tangan boleh? Silakan. Oke. Pasti engineering. Sayang tapi ahli IT-nya nggak ada di sini. Pihak lawan. Ya. Oke, pernyataan dari rektor UGM itu mewakili UGM. Bagi saya tidak. Dia hanya rektor dan tidak pernah memfondasikan statementnya berdasarkan temuan fakta dari tim ahli di UGM atau tim dewan besar guru besar UGM. Oke. Menurut saya nggak ada basis sama sekali statement dari Profesor Ova Emilia. Sama seperti ketika saya pertama kali mengatakan bahwa lembar pengesahan pembimbing skripsi atas nama Joko Widodo itu sangat modern dan dicetak dengan teknologi printing 2000-an. Apa klarifikasi UGM? Mungkin masih ada sekarang ya diklarifikasi itu. Semua mahasiswa katanya mencetakkan skripsinya di percetakan Prima. Itu dari UGM itu resmi dan ada klarifikasinya. Ternyata Prima pun belum ada tahun 1985. Itu UGM yang mengatakan. Iya. Siapa? UGM Fakultas Kehutanan UGM resmi. Kalau nggak Dekan salah Fakultas klarifikasinya masih ada itu. Dekan Fakultas Kehutanan, sorry. Dekan Fakultas Kehutanan. Siapa namanya? Sigit